Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Baik. Sehat? Bahagia? Alhamdulillah, sama halnya dengan ibu saat ini, bahagia dan sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan diri ibu ketika ibu berada di tengah kalian. Baik anak-anakku, sebelum kita berlanjut, mari kita bersama berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini membawa keberkahan dan kesuksesan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Minta tolong Larry untuk memimpin doa. Berjalan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Larry. Lanjut anak-anak. Anak-anakku, untuk menambah semangat kita ya belajar dari ini, ibu ingin mengajak kalian melakukan tepuk, dan tepuk ini besar harapan nanti akan terwujud. Kita akan tepuk sukses. Bisa minta tolong untuk berdiri sayang? Baik, kita mulai. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di bibirku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Yes, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan tema tumbuhkan resiliensi terkait dengan daya lenting. Anak-anakku, yang jelas pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam menyelesaikan tugas, atau kalah dalam permainan, atau gagal dalam mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun semuanya itu adalah hal wajar dari kehidupan kita. Di sisi itu juga anak yang tangguh tidak akan berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita masuk di aktivitas. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat video. Tolong disimak dengan seksama. Dan nanti ketika setelah saya putarkan videonya, Ibu minta kalian untuk menanggapinya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke, kita tonton. Baik anak-anakku, kita tadi sudah melihat 3 video ya. Menurut kalian menginspirasi tidak? Iya, menginspirasi. Oke. Menurut kamu, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu dapat petik hikmah dari video tadi? Ibu minta pendapatnya. Silakan angkat tangan sayang. Silakan. Ya Azura. Apa Azura? Tadi yang kamu Iya. Jangan mudah menyerah. Lanjut, mungkin ada lagi pendapat kamu? Nizam? Apa Nizam? Seseorang yang tangguh. Lagi. Ya. Pantang menyerah. Oke, terima kasih pendapat kalian. Artinya ketika kalian setelah melihat video tadi, berarti kalian sudah bisa merefleksikan ketika seseorang mengalami sesuatu, jatuh,
ataupun mengalami permasalahan, dia bisa melaluinya dengan penuh semangat, dengan penuh daya juang, tak mudah menyerah. Baik anak-anakku, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi terkait resiliensi. Resiliensi atau daya lenting remaja, kunci tangguh menghadapi dinamika hidup. Apa itu resiliensi pada remaja? Resiliensi adalah kemampuan remaja untuk bertahan bangkit dan tumbuh lebih kuat dari kesulitan dan tekanan hidup. Bukan hanya sekedar bertahan, namun resiliensi melampaui kemampuan bertahan. Ini artinya tentang berkembang, mengelola stres dengan sehat, dan menggunakan pengalaman sulit sebagai fondasi untuk kekuatan di masa depan. Anak-anakku, yang jelas kita ini hidup ya pasti akan menemui segala macam permasalahan. Kalau nggak mau menemui masalah berarti jangan hidup, iya. Jangan hidup, betul. Siapapun itu. Dan itu memang setidaknya sudah kita terima sejak kecil, ya. Mungkin kalau di SD nggak terlalu ini ya, tapi SMP sudah masa remaja, ini sesuai yang disampaikan. Apalagi masa remaja adalah masa penuh tantangan. Di sini disebutkan usia 10 sampai 19 tahun, remaja dipenuhi dengan tantangan baik secara fisik, secara psikologis maupun sosial. Secara fisik, anak perempuan yang sudah menstruasi, anak laki-laki yang sudah mimpi basah, maka akan mengalami perubahan secara fisiknya. Secara psikologis pun juga sosial. Sosial pasti akan menemui mungkin lingkungan atau teman-teman yang kurang mendukung. Dan yang jelas ketika di masa tantangan ini, kalian sebagai remaja harus mengubah rintangan menjadi pertumbuhan. Selanjutnya, resiliensi ini terbentuk oleh dua faktor. Faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti berasal dari dalam, dari diri kita sendiri. Kalau faktor eksternal berarti faktor dari luar. Oke. Faktor internal apa saja yang ada di faktor internal ini? Satu, kemampuan mengelola emosi dan memahami perasaan dini. Ketika kalian mengalami permasalahan, ya, mungkin kalian sedih, boleh kalian mengekspresikannya, mungkin dengan cara menangis. Menangis ini bukan hanya punya anak perempuan saja, tapi laki-laki, kalian yang laki-laki boleh kok menangis juga. Karena menangis itu dalam psikologi disebutkan bisa menetralisir keadaan diri sendiri. Ketika menangis bisa mengurangi sesuatu yang menyesakkan dada. Namun tangisannya pun ya jangan sampai yang ini menggeparkan gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, optimis. Lawan katanya pesimis. Berarti optimis apa? Optimis, penuh pengharapan, ya, penuh pengharapan masa depan dan menghadapi kesulitan. Yang ketiga, percaya diri. Percaya diri pada diri kamu sendiri. Kalau kamu mampu, kalau kamu bisa, kalau kamu mampu melewati segala masalah dan mampu mengatasinya dengan yang ada pada diri kalian. Yang keempat, keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Artinya kalian mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ketika kalian mempunyai masalah. Mungkin permasalahan dengan teman, ya bukan berarti ketika dengan teman terus kamu diam saja, enggak. Bagaimana caranya untuk menyelesaikannya, dan menyelesaikannya pun juga dengan harus baik-baik. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal tadi faktor yang dari luar. Oke. Dari luar apa saja? Yang pertama, dukungan hangat dari keluarga yang penuh kasih sayang.
Anak-anakku, ketika di keluarga kamu, ya, orang tua kamu memperhatikan kamu, artinya ketika kamu mempunyai masalah, kamu menyampaikan ke orang tua kamu mendengarkannya, bahkan bisa memberikan jalan keluarnya dan tidak menghukum atau menjustis kamu atau bahkan memarahi kamu. Nah, itu keluarga yang benar-benar bisa menumbuhkan resiliensi pada si anak. Karena dengan pelukannya, dengan rangkulannya, orang tua membantu, membersamai, mendampingi si anak dalam menghadapi masalah. Yang kedua, lingkungan sosial yang positif dan suportif dari teman sebaya. Anak-anakku, teman sebaya. Yang jelas ketika kalian berteman atau bergaul dengan seseorang yang berkepribadian pun juga berpikiran positif, maka kalian pun akan menjadi pribadi yang positif. Namun ketika kalian berteman dan bergaul dengan orang yang berpikiran dan berkepribadian negatif, bisa jadi kalian menjadi orang yang negatif. Oke, selanjutnya, membangun resiliensi remaja. Di sini disebutkan cara praktis membangun resiliensi remaja. Bagaimana cara membangun resiliensi pada kalian? Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif mendorong optimisme. Optimisme tadi apa? Penuh harapan dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai penghalang. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang jelas anak-anakku, kita hidup di dunia ini harus punya tujuan, ya. Tujuan, contoh. Atau misalnya kalian ingin ketika hidup maunya membahagiakan orang tua kan? Ya. Menurut kamu ketika membahagiakan orang tua, apa yang harus dilakukan? Ketika sekolah berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati aturan sekolah, memenuhi segala kewajiban sebagai seorang pelajar. Itu salah satu bagian dalam membahagiakan orang tua. Yang ketiga, mencoba hal baru. Mendorong optimisme dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai penghalang. Anak-anakku, ketika kalian jatuh, ketika kalian down, kalian harus mampu untuk bangkit lagi, mampu untuk tumbuh lagi, ya. Dan yakini segala masalah itu pasti ada solusinya. Seperti ini ya, ada lagu badai pasti berlalu. Oke. Yang keempat, kelola stres, mengajarkan teknik relaksasi, mindfulness, dan pentingnya dukungan sosial untuk menghadapi tekanan hidup. Anak-anakku, ketika kalian stres, kalian biasanya seperti apa? Tidur? Tidur? Ya, boleh. Makan? Boleh juga. Tapi jangan berlebihan ya, karena ketika makan berlebihan akan mengalami obesitas, kegemukan yang berlebihan. Yang kelima, temukan teman cerita. Dengan teman cerita ini akan membangun jaringan dukungan yang kuat dengan orang-orang yang dapat dipercaya untuk berbagai perasaan dan pengalaman. Anak-anakku, ketika kalian mengalami sesuatu, boleh kalian menyampaikannya pada teman kalian, ya, teman sejawat atau bestilah, atau teman yang sefrekuensi lah, boleh, ya. Namun semuanya itu harus didasari satu, teman kamu bisa dipercaya tidak, ya, itu. Terus teman kamu, kalaupun kamu memang hanya ingin mintanya didengarkan saja, nggak apa-apa, tapi namun lebih baik teman kamu pun juga memberikan jalan keluar, iya. Namun alangkah baiknya bukan hanya pada teman, alangkah baiknya itu pertama kali menyampaikan pada orang paling dekat. Siapa? Orang tua. Orang tua, ya, menyampaikan pada orang tua. Bagus lagi kalau kamu menyampaikan ke kami pada
Bapak Ibu guru. Boleh juga pada Bapak Ibu wali kelas sekalian, pun juga pada guru wali kalian. Baik anak-anakku, itu tadi yang Ibu sampaikan materinya terkait dengan resiliensi. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silakan Azura. Mengatasi stres yang benar pada remaja. Oke, mengatasi stres. Anak-anakku, stres ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh anak remaja saja ya, tapi siapapun yang bernyawa ya pasti akan mengalaminya. Caranya bagaimana? Segala sesuatu kalau saya secara pribadi ketika mengalami itu awali dengan menerima, meyakini ini segala sesuatu datangnya dari Allah Ta'ala dan di samping itu menyerahkannya. Namun ketika menyerahkannya bukan berarti berserah diri saja, tetap berusaha ya. Mungkin diawali dengan duduk dulu ya, merenungkan mungkin ini apa yang dialami itu karena sesuatu juga kesalahan dari diri kita. Jadi introspeksi. Di introspeksi mungkin itu tadi kesalahan pada diri kita. Lanjut setelah itu mencoba untuk mencari sumber masalahnya, dan bila sudah sumber masalah sudah terungkap, lanjut ke pemecahannya. Ketika pemecahannya ini tidak mampu ya untuk diri kita sendiri dan mungkin membutuhkan orang lain dalam pemecahannya, bisa minta tolong. Kalau itu ke orang di rumah mungkin bisa dengan orang tua. Kalau itu masalahnya di sekolah bisa dengan Bapak Ibu guru BK atau guru wali atau wali kelas. Bila itu pun tetap dengan teman ya, bisa juga dengan kami Bapak Ibu guru meminta tolongnya. Itu yang jelas anak-anakku, usia kalian ya, di usia kalian ketika menyampaikan sesama dengan usia, belum tentu teman kamu itu juga pernah mengalaminya. Namun kalau ke orang yang lebih dewasa, pasti beliau pernah mengalaminya dan setidaknya beliau mampu untuk memberikan jalan keluarnya. Gitu Azura. Bisa diterima jawaban saya? Oke, terima kasih sayang. Cara bangkit dari kegagalan. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Oke, anak-anakku, yang tadi disampaikan ya, kita hidup ini nggak akan selalu berjalan dengan mulus ya, nggak akan selalu melalui jalan seperti di jalan tol. Pasti kita akan menemui kerikil-kerikil, dan ketika kerikil-kerikil itu bisa menjatuhkan kita yang dalam hidup ya, yang mana artinya kita menemui kegagalan. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dilihat di video tadi ya, anak tersebut apakah dia panik? No, kan tidak ya. Dia menghadapinya dengan tenang. Dia menghadapinya tetap dengan senyum. Untuk yang penari, yang yang sepatu roda, dia dengan tenangnya bangkit lagi. Terus menyusun strategi. Ya, berarti yang pertama itu tadi ya, bangkit. Yang kedua menyusun strategi. Ketika jatuh ya, dia jatuhnya karena apa? Karena mungkin terpeleset misalnya ya, yang itu tadi sepatu roda. Ketika dia terpeleset, dia bangun, dia membuat strategi. Oh ya, bagaimana caranya agar saya tidak terpeleset lagi. Dua, membuat strategi. Terus yang ketiga, melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh semangat. Nah, ketika kalian menghadapi sesuatu ya, terima, terus kamu tanggapi dengan penuh semangat, penuh antusias, dan yakinkan pada diri kamu kalau aku mampu untuk mengatasinya. Pecahkannya dengan segala sesuatu yang mungkin kalau kamu butuh bantuan bisa datang ke kami. Yang jelas anak-anakku, segala permasalahan yang tadi Ibu sampaikan ya, tidak harus
kalian pecahkan sendiri, namun juga bisa datang ke kami, ke Bapak Ibu Guru BK. Demikian sayang yang Ibu sampaikan, bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, kita tadi sudah mengikuti ya rangkaian dari aktivitas, menonton video, refleksi. Kalian bisa menyimpulkan ketika kalian melihat video tadi. Yang ketiga, konseptual, menerima apa yang saya materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya kita aplikasikan. Setelah kita tadi mengikuti serangkaian kegiatannya ya, mulai dari aktivitas, lihat video, terus merefleksikannya, kalian mampu memahami apa yang tercantum, termakna dari video tadi. Yang selanjutnya konseptual, saya sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, menurut kalian dalam mengaplikasikan dalam keseharian ya, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami permasalahan? Menurut kamu apa sayang? Tidak mudah menyerah. Lanjut yang kedua, harus optimis, selalu penuh pengharapan, optimis. Yang ketiga Fitri, pantang menyerah. Yang keempat Aufat, selalu bersemangat dalam menghadapi masalah. Yang kelima Azura, mempunyai daya juang yang tinggi ya. Besar harapan 5 yang kalian sampaikan ini tadi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, yang jelas kegagalan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju kesuksesan. Dengan setiap kebangkitan, resiliensi remaja akan semakin kuat. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya saya minta ke kalian untuk mengerjakan lembar tugas yang sudah Ibu berikan ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu silakan dikumpulkan. Silakan. Baik anak-anakku, 5 menit sudah berlalu. Silakan untuk dikumpulkannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya ya dalam mengerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi pekan depan, tetap dengan keadaan penuh semangat dan selalu optimis. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.